Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Parhuni. Saya Nur Apriliani. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana proses pengkajian keperawatan kesehatan jiwa pada pasien halusinasi, di mana saya sebagai perawat Dan saya sebagai pasien. Adapun di sini kasus yang kami angkat terkait dengan pasien halusinasi penglihatan yang disebabkan karena kehilangan suaminya 2 bulan yang lalu, yang menyebabkan klien sering melihat seperti sosok suaminya, sehingga klien sering melamun dan senyum-senyum sendiri. Silakan duduk Bu, Ibu terima kasih. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Nur Apriliani. Umurnya sekarang berapa? 35 tahun Bu. Ibu Nur Apriliani alamatnya dari mana Bu? Seruni Mumbul. Pekerjaannya? Saya sebagai ibu rumah tangga. Oke, Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Parhuni yang bertugas pada siang hari ini dari jam 1 sampai jam 5 sore. Di sini kita akan melakukan pengkajian, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Pertama di sini, apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu reaksi Ibu? Saya sering berisiko, tidak bisa tidur. Apa yang penyakit sekarang Ibu? Jadi begini Bu, 2 bulan setelah saya kehilangan suami saya sering melihat sosok suami saya yang selalu mengganggu penglihatan saya, sehingga membuat saya melamun dan sering tersenyum sendiri. Apakah Ibu pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu Bu? Pernah Bu, karena kehilangan suami saya akibat kecelakaan. Apakah Ibu pernah mengalami penyakit fisik Bu? Misalnya seperti gangguan tumbuh kembang? Tidak pernah Bu. Ibu, selanjutnya kita masuk ke riwayat psikososial. Di sini apakah Ibu pernah mengalami penganiayaan fisik Bu? Tidak pernah. Apakah Ibu pernah mengalami penganiayaan seksual? Tidak pernah Bu. Terkait dengan penolakan, apakah Ibu pernah Bu mengalaminya? Tidak pernah Bu. Terus selanjutnya di sini apakah ada pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan bagi Ibu, misalnya dari segi psikososial, kultural maupun spiritual Bu? Tidak pernah juga Bu. Sebelumnya apakah Ibu sering berinteraksi dengan orang-orang sekitar Bu, misalnya tetangga Ibu? Saya jarang berinteraksi dengan orang lain Bu. Kalau boleh tahu Bu, sebelumnya adakah anggota keluarga Ibu yang mengalami gangguan jiwa Bu? Tidak ada. Baik Bu, di sini terkait dengan aktivitas motorik atau psikomotor. Di sini saya akan melakukan tes motorik untuk Ibu untuk nanti kekuatan otot Ibu. Saat saya memberikan tahanan pada tangan Ibu, Ibu nanti coba melawannya Bu untuk melatih kekuatan otot Ibu. Baik Bu. Oke, Ibu terima kasih. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu bisa ceritakan sedikit Bu terkait dengan apa yang Ibu rasakan selama ini? Saya sering melihat sosok suami saya Bu, sehingga saya sering melamun dan kadang senyum-senyum sendiri. Kalau boleh tahu Bu, apa yang Ibu pikirkan sekarang? Saya ingin sembuh dari penyakit saya Bu. Selanjutnya di sini kejadian apa yang paling melekat di ingatan Ibu? Pada saat suami saya mengalami kecelakaan Bu. Baik Bu, selanjutnya apakah ada hal yang melekat selain itu di ingatan Ibu Bu? Tidak ada Bu. Baik Bu, selanjutnya untuk mengetahui tingkat konsentrasi dan berhitung Ibu, di sini apakah Ibu bisa berhitung dari angka 1 sampai 10 Bu? 1, 2, 4, 3, 6, 7, 10. Sudah Bu. Oke Bu, dari hasil berhitung Ibu, saya bisa simpulkan bahwa Ibu di sini tidak mampu berkonsentrasi dengan baik. Selanjutnya Bu, apakah Ibu paham dengan apa yang Ibu rasakan saat ini Bu? Sejauh ini saya tidak paham apa yang saya alami Bu. Baik Bu, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik. Adapun di sini yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital.
mulai dari tekanan darah, nadi, suhu, respirasi rat atau pernapasan. Ibu, kita mulai dari pengukuran denyut nadi ibu ya. Di sini tangannya. Ya, sudah Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, kita masuk ke pengkajian psikososial. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, di rumah peran ibu sebagai apa Bu? Peran saya sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya, apa harapan ibu ke depannya Bu? Saya ingin cepat sembuh Bu, supaya saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya seperti biasa. Selanjutnya terkait dengan harga diri, selama ini apa yang ibu rasakan Bu? Saya merasa terganggu dan membuat saya tidak konsentrasi Bu. Oke baik Bu, selanjutnya kita masuk ke pengkajian terkait dengan mekanisme coping. Sebelumnya di sini apakah ibu sering berinteraksi dengan orang lain Bu atau orang-orang yang ada di sekitar ibu? Saya jarang berinteraksi semenjak kehilangan suami saya Bu. Selanjutnya Bu, setiap ibu mengalami masalah, apakah ibu bisa menyelesaikannya dengan baik atau bagaimana Bu? Ya Bu, saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Terakhir di sini pembagian terkait dengan pengetahuan tentang diri ibu sendiri. Mulai dari ibu, apakah ibu tahu apa sih itu penyakit jiwa Bu? Saya tidak tahu Bu, apa itu penyakit jiwa. Baik Bu, jadi gangguan jiwa itu adalah gangguan psikososial atau orang-orang yang mengalami gangguan psikotik. Nah, di mana gangguan psikotik ini adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat membedakan dunia nyata dan dunia khayalnya. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini Bu, bahwa saat ini Ibu sedang mengalami halusinasi penglihatan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi waktu pengkajian, Ibu sering melihat sosok suami Ibu yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Dari keseluruhan pertanyaan yang saya berikan atau ajukan ke Ibu selalu berusaha menjawabnya dengan baik. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Ya Bu, Sama-sama sukses pengajian. Oke baik Bu, semoga cepat sembuh ya Bu. terima kasih Bu. Ya Bu.